Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Pimpinan daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Bojonegoro yang berbahagia, syukur alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertatap muka meskipun lewat daring, meskipun lewat dunia maya, lewat jaringan maya. Mudah-mudahan tatap muka kita ini mencerdaskan, mencerahkan, memberikan inspirasi dan motivasi kita bagi pelajar yang memiliki masa depan. Kesadaran kita mensyukuri nikmat Allah itu menjadi penting. Karena siapa yang bersyukur atas nikmatnya, maka Allah akan melipat gandakan, akan menambah nikmat. Dan barang siapa yang kufur akan nikmatnya, maka ingatlah azab Allah sangat pedih. Ada beberapa manfaat kalau kita bersyukur itu. Yang pertama, akan membukakan pikiran kita sehingga mudah untuk menerima hal-hal yang baru, yang positif. Yang kedua, akan membuka hati kita sehingga hal-hal baru yang baik dan yang positif itu akan meneguhkan iman kita. Yang ketiga, dengan syukur itu akan menjadikan kita lebih baik, terutama dalam melakukan aktualisasi diri, sehingga kita akan bisa melakukan sesuatu yang lebih manfaat bagi diri kita, bagi keluarga kita, dan juga bagi lingkungan kita. Izinkan sore ini kami menyampaikan beberapa poin yang kami anggap penting terkait dengan pengembangan diri kita sebagai seorang pelajar, sekaligus sebagai seorang anak, sekaligus sebagai seorang hamba. Seorang pelajar itu punya karakter khusus, dia belajar. Sedangkan sebagai seorang anak punya karakter khusus, ya berbakti kepada orang tua. Sebagai seorang hamba punya karakter khusus yang beribadah kepada Allah secara benar dan secara ikhlas. Kalau digarisbawahi, seorang generasi yang sedang belajar, paling tidak ada 5 prinsip yang kami kenal dengan prinsip B itu. Yang pertama, prinsip belajar. Belajar. Yang kedua, B yang kedua adalah prinsip beribadah. Beribadah. Yang ketiga, prinsip beramal. Nanti akan kita bahas ini. Yang keempat adalah prinsip bergaul. Yang kelima adalah prinsip berbahagia. 5 ini yang akan kami bahas. Belajar itu
kata kuncinya adalah berpikir. Kata kunci yang kedua, belajar itu adalah setelah berpikir, maka kita kemudian ada yang menyebut dengan berkesimpulan. Berpikir kemudian berkesimpulan. Artinya seorang yang belajar itu harus menggunakan akal pikirannya, harus menggunakan nalarnya, terutama nalar cerdas. Otaknya menjadi cerdas, yang tidak tahu menjadi tahu, itu adalah cerdas. Emosinya juga menjadi cerdas, menjadi lebih stabil, bisa mengendalikan diri. Sedangkan spiritualnya juga menjadi lebih cerah, di mana kecerdasan spiritual itu kata kuncinya semakin yakin bahwa apa yang kita lakukan itu nanti akan diperhitungkan oleh Allah Al-Khaliq dan Al-Mudabbir. Kita akan melihat dari dimensi belajar ini. Apakah selama ini kita sudah belajar dengan baik? Belajar dengan baik. Maka jawaban kalian beragam. Sudah ragu-ragu? Belum. Belum karena kehidupan kalian diliputi hanya suka-suka-suka. Ragu-ragu karena Anda masih terselimuti oleh belenggu kesenangan. Yang penting happy. Yang satu suka-suka, yang kedua hanya happy. Suka-suka sama happy hampir sama. Hanya kalau suka-suka memang terkait dengan orang lain, kalau happy bisa jadi sendiri. Lah yang sudah itu karena memang ada kesadaran. Sudah belajar sungguh-sungguh karena ada kesadaran. Kesadaran sekarang dan kesadaran tuntutan masa depan. Lebih puncak lagi ada kesadaran segala yang dilakukan itu nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Kesadaran sekarang dia tahu dirinya. Tidak mungkin dia akan hidup seperti sekarang yang bergantung kepada orang lain, bergantung pada orang tua. Apa-apa serba orang tua, serba orang lain. Maka dia harus mandiri. Disinilah dituntut kita itu harus belajar. Kesadaran terhadap masa depan. Hari esok itu lebih rumit, lebih kompleks, lebih sulit. Makanya dalam Al-Quran disebutkan wal tangdur nafsum ma qaddamat liqad. Hendaknya setiap diri memperhatikan apa yang dia lakukan hari ini untuk hari esok. Ini kesadaran pada masa depan. Demikian pula kesadaran kepada Tuhan. Apalagi kita sadar sekali dalam surat Al-Fatihah itu. Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tuhan menguasai hari pembalasan. Pada engkaulah aku ya Allah menyembah, dan kepada engkaulah aku memohon pertolongan. Kesadaran terhadap diri, kesadaran terhadap masa depan, dan kesadaran terhadap bertauhid, bertuhan, itulah mendorong kita untuk belajar. Yang orang lain menyebut belajar itu adalah menggunakan segala potensi yang kita miliki untuk lebih mengenal diri kita, mengenal lingkungan kita, memahami mimpi-mimpi kita, mengenal Tuhan kita. Itu adalah belajar. Semua orang sebenarnya punya potensi yang sama untuk belajar. Tapi tidak semua orang bisa menggunakan potensi itu dengan baik. Kita ambil contoh. Tiap manusia itu punya potensi yang namanya potensi akal. Tahu kan kalau udah ngomong akal itu? Akal itu adalah satu-satunya potensi yang membedakan manusia dengan makhluk lain, itu di akal.
Akal itu adalah potensi, apabila didaya gunakan maka dia akan memiliki kesadaran sebagai manusia yang diciptakan dalam bentuk yang sempurna. Itu adalah akal. Coba dilihat dalam beberapa referensi itu. Ternyata akal itu ada 5 kategori. Ada yang menyebut yang pertama, ini akal level 1 dinamakan akal potensial. Akal potensial itu dimiliki oleh semua manusia. Punya akal potensial itu. Fungsinya apa? Akal potensial itu adalah akal yang berfungsi untuk memandu seseorang memikirkan hal-hal yang dibutuhkan, memikirkan hal-hal yang disenangi, memikirkan bagaimana menjaga kelangsungan kehidupan. Inilah yang kemudian disebut dengan akal level 1. Apakah orang yang tidak waras alias gila punya akal potensial? Punya. Makanya banyak sekali orang yang kategorinya gila, tapi dia masih bisa memikirkan makan, minum, lawan jenis. Itu akal level 1. Yang kedua, akal level 2 itu adalah akal proses. Ini Al-Ghazali juga menyebutkan itu, dan juga Ibnu Taimiyah. Akal proses itu adalah akal yang digunakan manusia untuk mengenal dirinya dan mengenal segala sesuatu yang ada di luar dirinya. Akal yang selalu memikirkan hal-hal yang didengar, hal-hal yang dilihat. Orang lain tidak memikirkan, dia memikirkan. Akal potensial, kalau akal potensial dimiliki oleh semua manusia, maka akal proses itu dimiliki oleh para pelajar. Seperti kalian semuanya itu menggunakan akal proses. Pak guru bilang satu kalimat, maka yang kamu pikirkan adalah puluhan, bahkan ratusan, bahkan mungkin ribuan kalimat. Mikir. Itu adalah akal proses. Dimiliki oleh para pelajar, dimiliki oleh para santri. Yang ketiga adalah akal perolehan. Akal yang sudah mampu menyimpulkan terhadap apa yang didengar, apa yang dilihat, apa yang dipikirkan. Itu adalah akal perolehan. Akal ini dimiliki oleh para sarjana. Yang ketiga itu. Makanya para sarjana, kalau nanti adik-adik itu kuliah mau dapat gelar sarjana, harus membuat namanya skripsi. Nah, disitulah mulai menyimpulkan. Secara teori dia baca teori, kemudian disimpulkan, kemudian dia lihat lapangan empirik, kemudian dia simpulkan. Itu bagian dari pentahapan. Kalau akal potensial dimiliki oleh manusia, akal proses dimiliki oleh pelajar, maka yang namanya akal perolehan dimiliki oleh para sarjana. Sudah bisa menyimpulkan suatu hal yang dia ketahui, yang dia dengar, yang dia lihat, yang dia pikirkan. Bagaimana akal yang keempat? Akal yang keempat itu disebut sebagai al-aql al-kamil. Akal yang sempurna. Coba direnungkan. Manusia itu punya keunikan akalnya. Ketika ada di sekolah, matematika bisa masuk, IPA bisa masuk, IPS bisa masuk, agama bisa masuk, semuanya bisa masuk. Itulah sebenarnya potensi akal kamil itu, akal sempurna. Apalagi kalau adik-adik lihat para pendahulu kita. Kita kenal misalkan Ibnu Sina, Ibnu Rus. Itu adalah tokoh-tokoh yang dikenal oleh Barat. Mereka melakukan pembaharuan di dunia Barat dan diakui sebagai bapak kesehatan, bapak ilmu pengetahuan. Tapi dia di samping menguasai bidang kesehatan, dia menguasai bidang agama,
dia menguasai bidang sosial. Ibnu Khaldun misalkan, dia bukan menguasai pengetahuan tunggal, tapi ada banyak pengetahuan yang dikuasai. Itulah al-aql al-kamil. Orang sering menyebut al-aql al-kamil itu dimiliki para cendekiawan. Kita tahu itu para cendekiawan. Dia menguasai beragam bidang keilmuan yang kemudian bisa memberikan pencerahan dalam kehidupan. Yang kelima, potensi akal kita itu disebut sebagai al-aql al-qud, akal yang suci. Secara khusus, akal yang suci itu melekat pada diri seorang rasul. Pada diri seorang rasul. Ada orang yang menyebut juga ulama itu pewaris rasul. Al-ulama warasatul anbiya. Orang yang punya ilmu, yang alim dan ilmunya itu diamalkan untuk mencerdaskan orang lain, diamalkan untuk memberikan manfaat pada orang lain, itu adalah ulama. Seperti apa gambaran akal yang suci itu? Akal yang suci itu adalah akal yang selalu berpikir positif, positive thinking, atau dalam bahasa agama disebut dengan husnudzon. Nah, orang kalau positive thinking, maka dia akan mendapat yang namanya hikmah. Jadi hikmah itu adalah ilmu yang mendalam yang menguatkan keyakinan seseorang untuk menemukan kebenaran dan bermanfaat bagi diri, keluarga, dan orang lain. Inilah puncak dalam kehidupan itu. Insya Allah. Karena itu kita harus berusaha menghadirkan sudut pandang yang positif, menghadirkan sudut pandang yang husnudzon. Kita masih ingat ada suudzon, ada husnudzon. Suudzon buruk sangka, husnudzon baik sangka. Seorang murid yang husnudzon, maka dia akan bisa mengambil hikmah dari semua peristiwa yang terjadi, dari pelajaran yang diberikan oleh gurunya, kapanpun dan dimanapun. Sedangkan seorang murid yang suudzon, maka dia tidak bisa menyerap apa yang disampaikan oleh gurunya. Kalau dia bisa menyerap pengetahuan dari gurunya, dia tidak bisa mengambil hikmah. Pertanyaannya, selama ini adik-adik menjadi pelajar yang husnudzon, apa yang suudzon? Terhadap diri husnudzon apa suudzon? Terhadap orang tuamu husnudzon apa suudzon? Terhadap gurumu husnudzon apa suudzon? Terhadap teman-temanmu Anda husnudzon apa suudzon? Kalau Anda suudzon, maka Anda tidak akan pernah belajar, tidak akan pernah menemukan hikmah. Tapi kalau husnudzon, Anda berpikir positif, maka Anda akan menemukan hikmah dari semua peristiwa yang Anda alami dalam kehidupan. Adik-adik yang kami cintai dan kami banggakan, ini poin yang pertama, belajar. Kata kuncinya jelas, gunakan nalar kita, akal kita menjadi cerdas secara intelektual. Bagaimana kalau kita menjadi cerdas dalam belajar secara emosional? Kita masih ingat kan yang pendapat Goleman itu, orang punya kecerdasan emosional itu cirinya orang ini tahu diri. Sekarang kita lihat, selama ini kita menjadi anak yang tahu diri apa belum? Selama ini kita menjadi murid yang tahu diri apa belum? Selama ini kita menjadi hamba yang tahu diri apa belum? Saya yakin adik-adik juga paham itu, tahu diri itu apa. Itulah orang yang punya kecerdasan emosi. Yang kedua, setelah tahu diri, maka orang tersebut bisa mengatur dirinya. Karena kita tahu diri, maka kita akan bisa memposisikan diri kita. Kita bisa mendudukkan diri kita di mana harus bagaimana, itu namanya mengatur diri. Dua hal itu menjadi kunci kecerdasan emosi.
tahu diri dan mengatur diri. Yang ketiga, orang punya kecerdasan emosi itu adalah orang yang bisa merasakan susah dukanya orang lain. Bisa merasakan. Yang dikenal dengan istilah inilah namanya empati itu. Teman kita susah, kita bisa merasakan kesusahannya. Nah, yang keempat, kecerdasan emosi itu ditentukan oleh kepedulian kita pada orang lain. Apabila ada orang yang susah, maka kita memberikan bantuan, memberikan uluran tangan, kita membackup orang itu. Itu cirinya orang yang punya kecerdasan emosi. Selama ini apakah adik-adik menjadi orang yang peduli pada orang lain? Kalau orang lain membutuhkan uluran tangan kita segera mengulurkan tangan kita. Itu tandanya kita punya kecerdasan emosi. Yang kelima, orang yang cerdas emosi itu adalah punya social skill. Social skill, kecerdasan sosial. Kita mampu mempengaruhi orang lain agar orang lain memahami kita, mengikuti kita. Apalagi pelajar Muhammadiyah harus punya social skill, dengan komunikasi, dengan interaksi yang baik, meyakinkan orang lain. 5 ciri itu harus melekat pada diri kita agar kita memiliki kecerdasan emosi. Lantas bagaimana belajar kemudian mencerdaskan spiritual kita? Orang menyebut kecerdasan spiritual itu pada 3 hal. Pada 3 hal. Dicatat itu. Yang pertama, segala yang kita lakukan itu meneguhkan iman kita. Ini spiritual. Kita belajar tambah yakin. Kita ketemu teman tambah yakin. Kita berbuat tambah yakin. Lah kalau berbuat tambah ragu, itu berarti kecerdasan spiritual kita rendah. Yang kedua, apapun yang kita lakukan itu meningkatkan takwa kita. Tambah baik. Itu takwa itu tambah baik. Budi kita, kelakuan kita pada orang lain itu tambah baik. Maka orang yang takwa itu adalah imtisalun awamirillah wajtinabun nawahihi. Melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itulah jadi orang yang takwa. Maka tambah baik yang kita lakukan. Nah, yang ketiga, tambah ikhlas. Maka menjadi iman, takwa dan ikhlas. Ikhlas itu dimaknai mengharapkan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda belajar ikhlas berarti cerdas spiritual. Anda silaturahim ikhlas, cerdas spiritual. Anda membantu orang lain ikhlas, cerdas spiritual. Maka ikhlas di dalam Islam itu jangan diartikan gratis. Ikhlas itu mengharapkan ridha Allah. Kalau ada orang bilang, aku orang ngarep ke opo-opo, itu bukan ikhlas, memang harap saja. Yang ikhlas itu mengharapkan ridha Allah yang lebih tinggi, yang lebih besar, yang lebih mulia, yang lebih abadi, yaitu ridha Allah. Itulah ikhlas itu. Makanya nggak ada. Ikhlas itu gratis, nggak ada. Apalagi dimaknai ikhlas itu tanpa pamrih. Enggak. Ikhlas itu dengan pamrih. Pamrihnya adalah kepada Allah yang lebih tinggi, lebih besar, lebih mulia, lebih abadi. Dan kita tidak tergoda pada hal yang sifatnya duniawi. Itulah yang namanya ikhlas. Adik-adik yang kami cintai dan kami banggakan, ini penting sebagai bekal kita, apalagi seorang pelajar. Sekarang yang kedua, seorang pelajar itu prinsip B adalah beribadah. Mengapa beribadah nomor 2? Kalau ibadah tanpa belajar, tanpa ilmu, nilai ibadahnya rendah. Maka ilmunya cukup, ibadah. Sesibuk apapun, jangan sampai adik-adik mengabaikan ibadah. Yang dimaksud ibadah itu adalah kita mengabdi kepada Allah. Dan kalau kita lihat, jenisnya tidak banyak ibadah itu. Apa coba? Sholat.
Maka adik-adik sebagai pelajar Muhammadiyah jangan sampai mengabaikan sholat, apalagi sholat fardu. Syukur sekali kalau adik-adik itu adalah menjadi orang yang bangun sebelum fajar bisa sholat tahajud. Sholat. Yang kedua apa? Puasa. Ini ibadah. Puasa Ramadan, puasa sunnah Senin Kemis, puasa sunnah Yaumul Bid. Ini penting. Syukur mau puasa, Daud sehari puasa, sehari enggak. Jangan malah yang disuruh puasa orang tuanya. Bu, saya mau ujian, ibu sama bapak puasa. Wale, Mas Dinya, lu yang puasa itu dalam rangka meningkatkan kecerdasan spiritual. Apalagi haji, tanah suci, umroh kalau punya duit. Apalagi zakat, ibadah. Apalagi apa satu ibadah lagi? Sholat, puasa, haji, zakat. Apa satu lagi? Ini yang di dunia kalian kurang begitu diupeni. Zikir dan doa itu sebagai ibadah. Fadkuruni adkurkum, ingatlah kepadaku, aku akan ingat kepadamu. Zikir itu zikron kasiro yang banyak. Ada kalimat zikir yang nilainya lebih berat dari nilai langit dan bumi, ketika ditimbang itu lebih berat kalimat zikir ini. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Riwayat yang lain ditambahkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu dibaca yang banyak. Ada juga zikir sekaligus doa Asmaul Husna. Ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Qudus ya Salamu ya Mu'min. Sampai 99 itu Asmaul Husna. Coba dibaca. Sehingga kadang-kadang saya heran, masa pelajar Muhammadiyah Asmaul Husna saja tidak hafal kan gitu kan? Baca itu. Tiap habis sholat dibaca. Ada lagi zikir dan doa yang ini independen. Apa itu? Tadarus Al-Quran. Jadi kalau ngomong zikir dan doa ada kalimat zikir, ada Asmaul Husna, ada tadarus Al-Quran. Mestinya adik-adik pelajar Muhammadiyah itu paling tidak one juz, satu hari satu juz tadarus Al-Quran, sehingga 1 bulan sudah menghatamkan Al-Quran. Pak, saya tidak biasa tadarus, saya biasanya tadabbur. Tapi tadarus itu pahalanya tinggi dan mulia. Dan membaca Al-Quran itu tidak bisa diganti dengan membaca puisi, membaca cerita, tidak bisa. Ibadah yang independen itu yang membaca Al-Quran. Maka niati membaca Al-Quran dalam rangka belajar mendalami Al-Quran, meneguhkan keyakinan kita. Adik-adik yang kami cintai dan banggakan, yang ketiga, beramal. Orang menyebut beramal soleh, orang menyebut bagi adik-adik adalah berkarya. Buat karya, hasilkan karya yang bermanfaat. Prinsip yang ketiga. Yang keempat adalah bergaul. Jangan lupa bergaul itu dengan pergaulan yang baik. Tahu rambu-rambu, tahu batas-batas dengan siapa, tahu waktu. Bagaimana bergaul, saling menyayangi, saling menghormati, dan tahu diri. Maka kata kuncinya bergaul itu adalah pergaulan yang baik. Jangan sampai lepas kontrol. Kalau lepas kontrol kita menjadi orang yang tidak tahu diri, sangat berbahaya itu. Nabi yang kelima itu berbahagia. Berbahagia itu karena ada ikatan yang kuat antara diri kita dengan Allah, dengan Rasulullah, dengan Islam, dengan keluarga, dengan semua orang. Selama kita melakukan kebaikan, maka bahagia ini menjadi kunci dalam kehidupan kita. Jadilah pelajar generasi yang berbahagia, berburu bahagia. Jangan abaikan bahagia, karena ini menjadi hakikat dalam kehidupan kita. Di dunia bahagia, di akhirat bahagia, sebagai anak bahagia, sebagai generasi bahagia, sebagai pelajar Muhammadiyah yang berbahagia, tidak menderita, tidak menyusahkan orang lain.
Mudah-mudahan pertemuan kita yang singkat ini menginspirasi dan memberikan motivasi kita menjadi lebih baik, lebih sukses, lebih bahagia dan mulia. Terima kasih. Kita ketemu pada kesempatan lain mudah-mudahan. Nasrun minallah wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.